Pernah ngerasa udah kerja keras tapi tetap aja gak puas sama hidup? Atau mungkin kamu mulai mikir, ini benar gak sih jalan karir yang gue ambil? Tenang, kamu gak sendirian. Banyak orang di usia 20-an sampai awal 30-an juga ngerasain hal yang sama. Dan itu punya nama quarter life crisis. Di video ini kita bakal bahas kenapa hal ini bisa terjadi, gimana dampaknya ke kehidupan dan karir, dan yang paling penting, gimana cara ngadepinnya tanpa bikin kepala tambah pusing. Jadi, kalau kamu lagi ngerasa galau soal arah hidup dan kerjaan, yuk simak sampai habis. Bisa jadi ini video yang kamu butuhin sekarang. Quarter life crisis itu fase krisis identitas atau kebingungan yang biasanya muncul di usia 20-an sampai awal 30-an. Ini masa dimana kita udah gak bisa dibilang remaja, tapi juga belum sepenuhnya merasa dewasa. Kita mulai mikirin soal karir, keuangan, tujuan hidup, bahkan pasangan hidup. Tapi di tengah proses itu muncul banyak pertanyaan yang bikin gelisah. Kayak, sebenarnya gue kerja buat apa sih? Kenapa ya karir orang lain kayaknya lebih mulus dari gue? Apa gue harus ganti jalur karir? Dan semua itu bikin overthinking 24/7. Gak semua orang sadar kalau mereka lagi ngalamin quarter life crisis. Tapi beberapa tanda umumnya adalah ngerasa stuck walaupun performa kerja sebenarnya baik-baik aja. Sering ngebandingin diri sama teman sebaya, ragu sama pilihan karir yang udah diambil, gampang burnout, mood swing, dan gak tahu kenapa. Gaji udah cukup tapi gak ada arah. Rasanya kayak hidup terus berjalan tapi kamu sendiri gak tahu mau kemana. Nah, kenapa ya bisa muncul krisis ini? Jawabannya kombinasi antara tekanan dari luar dan kebingungan dari dalam diri. Misalnya, tuntutan sosial untuk sukses di usia muda, tekanan dari keluarga atau lingkungan yang ngira kerja bagus adalah hidup bahagia, lingkungan kerja yang gak suportif, bingung milih antara passion atau pekerjaan yang realistis, dan jangan lupa media sosial. Semua orang kelihatannya sukses, bahagia, dan punya hidup ideal, padahal yang ditampilkan cuma highlightnya aja, bukan proses dan struggle-nya. Kalau quarter life crisis dibiarkan terlalu lama, dampaknya nggak main-main loh workers. Pertama, produktivitas dan fokus bisa turun, karena kita nggak yakin sama yang dikerjakan, akhirnya jadi suka menunda-nunda. Kedua, burnout. Secara emosional kita capek, energi cepat habis, bahkan mulai merasa hampa. Ketiga, suasana hati nggak stabil, sering marah, gampang sedih, nggak mood kerja, dan itu juga bisa bikin hubungan dengan teman kerja jadi renggang. Lalu ada juga keinginan resign terus, absensi meningkat, dan penurunan motivasi. Akhirnya kreativitas hilang, semangat berinovasi redup, dan karir bisa mandek di situ-situ aja. Sounds scary, iya. Tapi tenang, semua ada jalan keluarnya. Kamu gak harus nunggu sampai benar-benar mentok dulu untuk mulai bergerak. Ini beberapa cara yang bisa kamu coba. Pertama, evaluasi diri dan tujuan hidup. Coba tanyakan ke diri sendiri, apa sih yang gue cari dari pekerjaan ini? Uang, kenyamanan, atau makna? Coba journaling untuk ikut tes karir dan kepribadian. Yang kedua, cari orang buat diajak diskusi. Mentor, teman dekat, atau orang yang lebih berpengalaman bisa kasih sudut pandang baru yang gak pernah kepikiran sebelumnya. Yang ketiga, upgrade skill secara bertahap. Belajar hal baru itu bisa bangun kepercayaan diri. Ikut webinar, kelas online, atau belajar soft skill juga bisa jadi langkah awal.
Yang keempat, kurangi perbandingan sosial. Unfollow akun-akun yang bikin kamu insecure. Ingat, yang kamu lihat di feed itu bukan hidup yang utuh. Yang kelima, temukan kegiatan di luar pekerjaan. Kembali ke hobi lama, ikut komunitas, atau bahkan solo trip ringan bisa jadi cara buat napas sejenak dari rutinitas. Yang keenam, coba side project atau eksperimen karir. Kadang passion gak muncul di kantor, tapi bisa muncul saat kamu lagi bikin sesuatu di luar jam kerja. Yang ketujuh, konsultasi ke profesional. Kalau krisis ini udah bikin kamu terlalu cemas atau stres berat, gak usah ragu cari bantuan ke psikolog atau konselor karir. Yang kedelapan, beri waktu untuk tumbuh. Kamu gak harus tahu semua jawaban hari ini. Semua orang punya waktunya masing-masing dan prosesmu valid. Quarter life crisis bukan akhir dari segalanya, workers, tapi justru tanda bahwa kamu lagi bertumbuh. Jangan buru-buru, gak apa-apa kalau kamu lagi ngerasa bingung. Yang penting kamu terus bergerak. Kalau kamu ngerasa video ini relate atau punya teman yang lagi ngalamin hal yang sama, boleh banget di-share ya. Dan jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Workerspedia, follow Instagram @workerspedia, dan juga cek di website kita workerspedia.id. Saset-saset, langsung dapat kerja di Workerspedia.